Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di padang pasir lainnya, tubuh tim Fearless penuh dengan luka. Para anggota tim Fearless terlihat seperti baru saja melalui pertempuran yang sengit. Bahkan yang masih bisa berdiri hanya Longyan. Untung saja Longyan cukup kuat. Kalau tidak, kita pasti kesulitan menghadapi ular berbisa ini. Xiaozan menghela nafas sambil duduk di tanah. Medan pasir yang berhembus ini membuat semua orang kelelahan. Saat ini di telapak tangan Longyan ada sebuah kristal yang mengambang dengan cahaya yang samar. Setidaknya kita mendapatkan sesuatu dari pertempuran ini. Longyan bergumam pelan. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Saat semua orang bersiap untuk bergerak, tiba-tiba ekspresi Longyan berubah serius. Aura yang kuat dan menakutkan menyebar ke seluruh tempat. Seekor ular putih raksasa tiba-tiba muncul dari balik badai pasir dan menerjang tim Fearless dengan kecepatan luar biasa. Longyan langsung melesat ke udara dan bertabrakan dengan ular itu. Namun ular putih itu membuka mulutnya memperlihatkan dua taring tajam yang menyemburkan racun hijau pekat. Longyan segera menghindar, namun sebagian racun tetap mengenai tubuhnya. Racun itu memiliki daya korosi yang mengerikan, sehingga kulit yang terkena langsung melepuh dan membusuk. Seketika tatapan Longyan berubah tajam. Mata emasnya bersinar, pupil matanya menjadi partikel layaknya seekor naga sejati. Dia segera membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan dahsyat yang mengacung di udara. Mata ular putih itu menyusut ketakutan. Tubuhnya yang besar langsung mundur beberapa langkah. Bagaimanapun di antara semua makhluk buas, garis keturunan Longyan adalah penguasa sejati. Namun pada saat ini cahaya dingin tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Longyan langsung bereaksi dan mengayunkan tangannya. Energi naga menyebar dari tubuhnya dan bertabrakan langsung dengan serangan itu, sehingga menciptakan percikan api di udara. Sungguh menarik. Suara tenang terdengar di tengah badai pasir, kemudian sebuah sosok perlahan muncul. Di lengannya ular putih tadi melilit dengan patuh, sementara itu seorang pria berdiri di sisinya. Mereka merupakan tim yang sebelumnya membawa Xiaoyan pergi ke sarang makhluk ruang waktu. Dengan kekuatan seperti ini, kalian berani memasuki wilayah misterius ini. Kalian bahkan tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Feng Xichang langsung mengejek. Matanya tertuju pada Longyan. Dari semua orang di sini, hanya Longyan yang menarik perhatiannya, dan yang lainnya tidak lebih dari seekor semut baginya. Saat ini anggota tim Fearless yang terluka mulai bangkit kembali. Longyan, kami ada di belakangmu. Mari kita bertarung sampai akhir. Xiaozan segera berdiri di samping Longyan. Sekelompok orang yang lemah. Feng Xichang menyeringai, tatapannya penuh penghinaan dan tidak lagi menunjukkan minat seperti saat melihat Xiaoyan. Saat berikutnya aura yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Selain Longyan, semua anggota tim Fearless langsung memuntahkan darah segar. Bagaimana jika kau ikut denganku? Aku akan membiarkan mereka hidup. Feng Xichang berkata sambil menatap Longyan dengan tatapan yang tajam. Dia bisa merasakan bahwa darah naga di dalam tubuh Longyan tidak biasa. Melihat teman-temannya terluka, tangan Longyan sedikit bergetar. Di sekeliling tubuhnya kilatan petir mulai berkilau membuat badai pasir yang mengamuk tiba-tiba melambat. Kau hanya seorang yang baru mencapai tingkat ini. Meski darahmu unik, kau belum cukup berkembang. Apa kau benar-benar ingin menantangku? Itu pilihan yang buruk. Feng Xichang berbicara dengan santai. Namun di belakang Longyan, petir semakin liar. Di atas kepalanya sosok raksasa mulai terbentuk. Itu merupakan sebuah bayangan naga kuno yang menggetarkan langit dan bumi. Dua wanita yang berdiri di belakang pria itu tampak pucat. Ular putih di lengan salah satu dari mereka meringkuk ketakutan dan tubuhnya bergetar hebat.
Sementara wanita lainnya yang memiliki katak petir sebagai peliharaannya terlihat sama takutnya. Katak itu bahkan tampak ingin melarikan diri. Saat ini badai pasir tiba-tiba berhenti, langit menjadi gelap. Seolah-olah malam telah tiba lebih cepat. Sebuah cakar naga raksasa turun dari langit dan langsung mencengkram Si Chang dengan kekuatan luar biasa. Sehingga mata Si Chang membelalak. Naga ini, jangan-jangan ini adalah Zhu Jiwujin, naga legenda yang hanya ada dalam mitos. Namun tatapan wanita di belakangnya berubah menjadi penuh kegembiraan. Jika kita bisa menjinakkan makhluk ini, kita akan memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Kita harus bekerja sama, biarkan dia tunduk terlebih dahulu. Kekuatan lawan mereka semuanya berada di tingkat keabadian para dewa. Meskipun Long Yan memiliki kekuatan yang luar biasa, melawan 3 lawan dengan level seperti itu adalah tugas yang terlalu berat. Melihat situasi semakin tidak menguntungkan, Nan Erming segera menghancurkan giok peringatan yang diberikan Xiaoyan. Lawan yang mereka hadapi kali ini sudah jauh melampaui kekuatan mereka. Bahkan garis keturunan naga Long Yan sekalipun bukanlah jaminan kemenangan. Long Yan membuka mulutnya lebar-lebar menyemburkan api hitam pekat yang mengandung kekuatan penghancur segalanya. Bahkan gunung dan lautan bisa musnah dalam sekejap. Seketika sosok itu segera menghindar. Mereka tidak berani menerima serangan ini secara langsung. Gadis yang membawa ular putih di lengannya kini gemetar ketakutan dan tidak bisa bergerak sama sekali di bawah tekanan darah naga Long Yan. Sementara itu seorang wanita lainnya terus membentuk formasi spiritual, lalu mengarahkannya langsung ke Long Yan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba di tubuh Long Yan muncul luka menganga yang berdarah membuat anggota tim Fearless terkejut dan cemas. Xiaozan yang bertindak sebagai kapten mereka merasakan amarah membakar dadanya dan hampir saja menerjang ke medan perang. Namun badai energi yang mengamuk menahannya di tempat. Xiaozan, tahan dulu, bantuan akan segera datang, ucap Nan Erming dengan nada tenang. Xiaozan mengepalkan tinjunya erat-erat dan merasa tidak berdaya. Kekuatan mereka terlalu lemah untuk membantu Long Yan dalam situasi ini. Saat yang tepat, Si Chang langsung tersenyum dingin. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah pedang raksasa melesat dari udara. Pedang itu terus membesar, lalu berubah menjadi cahaya emas tajam yang menembus langit dan langsung mengarah ke kepala Long Yan. Anak kecil yang tidak tahu tempatnya. Si Chang menyeringai saat menggerakkan tangannya. Jika bersamaku, kau hanya akan mendapatkan keuntungan bukannya kerugian. Sekarang rasakan sendiri kekuatan pedang pemenggal naga milikku. Segera pedang raksasa itu turun dengan kekuatan mengerikan menciptakan guncangan dahsyat saat menghantam tubuh Long Yan. Namun sisik naga Long Yan sekeras baja dan mampu menahan serangan itu tanpa terluka. Dalam sekejap mata Long Yan bersinar. Pupil matanya berubah kemudian berganti antara hitam kelam dan keemasan. Seolah-olah malam dan siang bertukar tempat dalam satu kedipan. Regulasi kekuatan. Ketiga lawannya merasakan tekanan yang luar biasa dan darah menyembur dari mulut mereka. Bagaimana mungkin kami yang berada di tingkat keabadian para dewa bisa terluka oleh seseorang yang masih berada di tingkat keabadian kaisar? Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti ini. Sehingga Si Chang mengeram marah. Hentikan omong kosong ini. Xinghan, bunuh dia. Kalau dia tidak mau tunduk, kita habisi saja. Wanita yang bernama Xinghan mengangguk dengan dingin. Dengan satu gerakan tangannya, dia menciptakan ribuan jarum racun yang berkilauan kemudian itu melesat langsung ke arah Long Yan. Sepertinya kali ini mereka benar-benar berniat membunuhnya. Namun Long Yan tidak mundur. Dia tahu hanya ada satu pilihan, bertarung sampai akhir. Saat ini dia masih berada di tingkat ke-9 keabadian kaisar. Sudah lama dia tertahan di ambang batas dan belum bisa melangkah ke tingkat berikutnya. Tiba-tiba raungan naga bergema, mengguncang langit sehingga seluruh bintang di langit tampak bergetar. Bersamaan dengan itu, aura kuat menyebar dari tubuh Long Yan yang tumbuh semakin besar dan semakin kuat. Satu matanya bersinar seperti bulan, adapun mata lainnya seperti matahari merah membara. Gelombang kekuatan ini membuat ketiga lawannya mundur karena terkejut. Apa ini?
Semua jarum racun Xinghan langsung menghilang begitu saja seolah ditelan kehampaan. Dan pada saat itu juga sesuatu terjadi. Longyan akhirnya menembus batas, dia berhasil melangkah ke tingkat pertama keabadian para dewa. Setelah menerobos batas, Longyan langsung memaksa 3 orang itu mundur. Wajah Feng Xiqiang dipenuhi ketakutan dan merasa telah bertindak gegabah. Sebelumnya dia telah meremehkan kekuatan Longyan dan segera bersiap untuk melarikan diri. Namun Feng Xiqiang terkejut karena 2 wanita di belakangnya langsung bergerak duluan dan mereka bertiga berubah menjadi cahaya merah panjang yang melesat menjauh. Tepat pada saat ini dari dalam kekacauan pertempuran, terdengar ledakan yang menggelegar. Cahaya kemasan yang menyilaukan seolah menutupi langit dan matahari lalu melesat ke arah mereka dari kejauhan. Cahaya itu begitu luas hingga hampir menutupi seluruh area pelarian mereka. Seketika tubuh mereka berhenti dan kekuatan tak terlihat menyapu mereka dengan dahsyat. 3 orang itu menyemburkan darah segar dan kembali terpental. Di hadapan mereka muncul sebuah pilar emas raksasa yang tampak menutupi langit. Mata Feng Xiqiang mengecil dan di hadapannya sesosok bayangan mendekat dengan senyuman dingin. Dengan keheningan sesaat, sebuah tinju yang dipenuhi kekuatan mengerikan menghantamnya dengan ganas. Feng Xiqiang segera mengangkat tangannya dan sebuah giok pelindung muncul di hadapannya. Giok itu berbenturan dengan tinju hingga menimbulkan suara ledakan yang mengguncang udara. Namun giok itu pecah dalam sekejap. Sementara sosok hitam di depannya kembali melancarkan serangan ke arah Feng Xiqiang. Wajahnya langsung berubah drastis dan dia terpaksa mundur dengan cepat. "Kau, saudara, mengapa kau menyerangku?" Saat Feng Xiqiang akhirnya bisa melihat dengan jelas sosok yang menyerangnya, hatinya langsung terkejut. Faktanya dia tidak ingin bertemu dengan Xiaoyan untuk sementara waktu ini. "Kau telah menyerang rekanku lalu bertanya kenapa aku menyerangmu?" Xiaoyan tidak peduli dengan perkataannya. Dia kembali melangkah maju dengan kecepatan luar biasa lalu melesat seperti kilat ke arah Feng Xiqiang dan langsung menghantamnya dengan tinjunya. Feng Xiqiang segera mengayunkan tangannya ke udara, menciptakan gelombang energi yang menyebar di kehampaan. Saat berikutnya sebuah cakram cahaya melesat menuju Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap tidak menghindar sedikit pun. Cakram cahaya itu menghantam tubuhnya namun hanya menimbulkan suara dentuman keras sebelum langsung pecah berkeping-keping. Saat ini Xiaoyan tetap maju tanpa henti. Feng Xiqiang terus terpental ke belakang dan wajahnya semakin pucat. "Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Saudara, dengarkan aku dulu, dengarkan penjelasanku." Namun Xiaoyan tidak menghiraukannya. Di antara alisnya 9 tanda bintang tampak berkilauan. Dan dalam sekejap avatar Yuan Shen-nya dan tubuh fisik bintang 7-nya menyatu membangkitkan kekuatan yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Kemudian tinju Xiaoyan kembali menghantam Feng Xiqiang dengan ganas. Feng Xiqiang mengangkat kedua lengannya. Dan armor pelindung langsung muncul menutupi tubuhnya. Namun suara ledakan tetap terdengar bergema. Feng Xiqiang kembali terpental, sementara armor pelindungnya mulai retak dan kemudian hancur berkeping-keping. Darah segar menyembur dari dadanya yang tampak telah cekung akibat pukulan itu. Di saat yang bersamaan, 2 wanita itu melesat mendekat. Salah satunya langsung memanggil ular piton putih untuk menyerang Xiaoyan. Namun wanita lainnya tidak berani menyerang. Ular piton putih membuka mulutnya menyemburkan racun ke arah Xiaoyan namun mata Xiaoyan tetap dingin. Dalam sekejap tubuhnya bergerak menghindar lalu meninju tubuh ular itu dengan pukulan yang berapi-api. Ular piton putih itu adalah binatang peliharaan kesayangan wanita itu. Namun tinju Xiaoyan terlalu kuat. Tidak peduli seberapa tangguhnya ular piton putih, dia tidak mungkin bisa menahan serangan itu. Dengan jeritan yang menyayat hati, tubuh ular piton putih meledak berkeping-keping. Mata wanita yang bernama Xinghan terbelalak ketakutan. Dia segera maju untuk melihat kondisi ular piton putihnya lalu menatap Xiaoyan dengan penuh kebencian. Wanita lainnya juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat kondisi ular piton putih yang tragis. Hingga saat ini wanita itu tidak berani memanggil katak petir di bawah kakinya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Feng Xiqiang segera menghela nafas panjang. "Kami memang bersalah, namun kami hanya ingin bertahan hidup.
Jika kau ingin pergi ke tempat keberadaan Raja Makhluk Ruang Waktu yang berbahaya, kami akan menyerahkan seluruh esensi kristal yang kami dapatkan kepadamu. Feng Xiqiang yang telah menyaksikan kekuatan tempur Xiaoyan memahami bahwa Xiaoyan bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun bertarung melawan 3 orang secara sekaligus bukanlah masalah baginya. Terlebih lagi, Feng Xiqiang melihat kilauan misterius dalam jantung Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu apa itu, namun satu hal yang bisa dipastikannya, bahwa tubuh Xiaoyan telah mencapai tingkat pemurnian tubuh dewa. Jadi baik kekuatan fisik maupun kultivasinya telah menembus ke tingkat dewa. Dalam pertempuran singkat ini, mereka benar-benar tidak berdaya di hadapan Xiaoyan. Meskipun tubuh Feng Xiqiang dipenuhi luka, dia tetap maju ke depan Xiaoyan dan berlutut dengan hormat. Kami tahu bahwa mereka adalah rekan-rekanmu. Kami telah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Aku sungguh minta maaf, ucap Feng Xiqiang. Xiaoyan menatapnya dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Lalu membalikkan tubuhnya memandang ke arah Longyan yang masih dalam bentuk naga sejatinya. Badan raksasa Longyan yang menjulang tinggi ditambah dengan gelombang energi yang dipancarkannya, itu benar-benar membuat siapapun yang melihatnya merasa terkejut. Saat berikutnya Longyan kembali ke bentuk manusianya dan berdiri di samping Xiaoyan. Apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan memandangnya dan tersenyum tipis. Ayah, aku baik-baik saja. Setelah sekian lama tidak bisa menerobos, akhirnya aku berhasil mencapai keabadian para dewa juga. Longyan mengusap kepalanya sambil tertawa. Pertarungan tadi telah memaksanya melampaui batasnya. Dalam situasi hidup dan mati, dia tidak memiliki pilihan selain bertahan. Bagaimanapun tim Fearless masih ada di sini, jadi Longyan bertekad untuk melindungi mereka. Dia memilih terus bertahan, dan dengan begitu dia berhasil menembus ke tingkat keabadian para dewa, hingga menjadikannya salah satu kekuatan tertinggi di dunia ini. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf. Ini beberapa obat penyembuhan, silahkan digunakan. Sebagai seseorang yang tahu bagaimana membaca situasi, Feng Xiqiang langsung menunjukkan sikap bersahabat. Xiaoyan tidak membuang waktu lagi, dia segera memeriksa kondisi anggota tim Fearless. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang terluka parah, dia akhirnya berkata, "Sekarang katakan kepadaku dengan detail di mana keberadaan Raja Makhluk Ruang Waktu itu," tanya Xiaoyan. "Apa rencanamu untuk membunuhnya?" Feng Xiqiang mengangguk dan luka-lukanya mulai pulih. Saat ini wajahnya tampak lebih serius dibandingkan sebelumnya. Makhluk itu berada di bintang iblis purba, katanya sambil menunjuk ke kejauhan. Raja Makhluk Ruang Waktu itu bernama Sun Yominggi, dan dia memiliki kemampuan untuk menyebarkan serbuk spiritual. Jika dia meledak, dia bisa menghancurkan ruang sekitarnya, hingga menciptakan pusaran spasial yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk teleportasi terbatas. Namun serbuk spiritual yang dia pancarkan beracun. Meskipun ada api sejati, aku khawatir itu tidak cukup untuk membakar serbuk tersebut. Untuk membunuh makhluk ini, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan tubuh aslinya. Saat mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Teleportasi bukankah itu kemampuan dari roh hampa ilusi? Jangan-jangan Raja Makhluk Ruang Waktu itu memiliki hubungan dengan roh hampa ilusi. Tatapan Xiaoyan menjadi tajam. Saat ini dia tidak ingin membuang waktu dengan Feng Xiqiang lagi, karena perasaan tidak nyaman dalam hatinya semakin kuat. Feng Xiqiang hanya tersenyum pahit dan tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengangguk. Longyan, kau telah menembus keabadian para dewa dan masih banyak makhluk ruang waktu di tempat ini. Kau harus menjaga tim dan menyembuhkan diri dan menunggu di sini, ucap Xiaoyan menoleh ke arah Longyan saat berkata. Adapun Longyan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Apakah ayah akan pergi? Tanya Longyan. Nak, jangan khawatir. Ini adalah bagian dari perjalanan kultivasi, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.